Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publik Indonesia dan jagat pemberitaan sedang digegerkan oleh kejadian bentrok berdarah di Pemalang. Bentrok ini melibatkan dua kubu. Pertama, kubu pendukung Rizik Syihab dan kubu penolak Rizik Syihab. Saya coba mengidentifikasi video-video yang berkembang. Tampak jelas sekali pendukung Rizik Syihab menggunakan batu, parang, pedang, celurit. Sedangkan kubu penolaknya yang diidentifikasikan sebagai Masa Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah hanya menggunakan tangan kosong dan sekedar menggunakan pentungan atau patahan gagang cangkul, itu pun oleh beberapa orang saja. Fakta ini bisa kita identifikasikan dari video-video yang beredar baik di grup-grup WhatsApp maupun di media sosial. Mengapa masa penolak Rizik Syihab, walaupun jumlahnya lebih besar, tidak menggunakan senjata tajam? Ini sebetulnya keberhasilan negosiasi antara aparat penegak hukum dengan massa. Perwakilan massa dan penegak hukum bersepakat untuk melakukan aksi damai menolak kehadiran Rizik Syihab di Pemalang dan tidak boleh membawa senjata tajam dikarenakan itu melanggar hukum. Kendati pun yang sangat disayangkan, di kubu lawan justru tak terkendali ketika menggunakan senjata tajam. Padahal perbuatan menggunakan senjata tajam di muka umum itu sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Sekali lagi, saya sangat memprihatinkan atas kejadian ini semua. Hanya saja, kejadian ini tidak boleh kemudian dibiarkan berlalu begitu saja. Ada banyak hal yang harus kita antisipasi. Mengapa ini semua terjadi? Ada banyak hal yang mesti kita sadari. Mengapa bentrok ini sampai terjadi? Ini tidak lepas dari cara provokasi yang sering disampaikan oleh Rizik Syihab dalam panggung-panggung orasinya. Dia sering mengajak pendukungnya untuk perang, kemudian asah golok, asah celurit. Coba kita lihat jejak digital yang begitu banyak, di mana orasi Rizik Syihab di panggung ceramah sengaja untuk membangun motivasi bagi pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dari sekarang celurit asah semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Lawan mereka, habisi mereka sampai detik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Bahkan kemudian Bahar Smith sampai menenteng-nenteng pedang di atas panggung, ngajak perang, ngajak tawuran. Nah, tradisi orasi yang sangat provokatif yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith ini membawa dampak. Ada publik Indonesia yang tidak berkenan dengan cara-cara seperti ini dan cenderung tidak terima dan bereaksi terhadap pantangan tersebut. Itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, tidak boleh membiarkan cara-cara orasi Rizik Syihab dan Bahar Smith, karena itu sudah memenuhi unsur pidana, yakni penghasutan. Memenuhi unsur pidana, provokasi sebetulnya. Kan jelas sekali disebutkan angkat parang, bawa pedang, bawa basoka, sampai sedemikian rupa. Dan sekali lagi, jejak digitalnya sangat banyak sekali. Nah, inilah yang kemudian membawa dampak secara langsung terhadap publik Indonesia. Ketika seolah-olah dalam tanda kutip, aparat penegak hukum membiarkan provokasi yang berbalut pengajian dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Mesti ada penegakan hukum agar kemudian tidak terjadi konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian yang harus kita sadari adalah akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Arogansi. Arogansi yang selama ini dipertontonkan oleh Rizik Syihab, Bahar Smith, FPI misalnya, dan kelompok-kelompok yang sejenis dengan mereka. Yang main nantang-nantang, mengklaim sejarah bangsa, lalu kemudian melawan pemerintah yang sah, lalu kemudian membentur sesama anak bangsa, persekusi yang mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Ini akar masalah. Hal-hal yang seperti ini seakan-akan ada pembiaran.
Maka ketika terjadi pembiaran oleh negara, maka mau tidak mau, masyarakat akan melakukan perlawanan. Akhirnya terjadi benturan antar sesama masyarakat. Saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Afifuddin Muhajir yang mengatakan, yang punya kewenangan untuk memediasi konflik antara PWI Laskar Sabilillah dengan kelompok Rizik Syihab atau ex-Front Pembela Islam adalah negara. Hari ini NU tidak punya kapasitas untuk memediasi, karena NU adalah ormas. MUI tidak punya kapasitas untuk memediasi juga. Kemudian begitupun Muhammadiyah. Hari ini yang punya kapasitas untuk memediasi adalah pemerintah. Karena pemerintah punya pirantinya, punya alatnya. Ada TNI, Polri, ada kementerian, ada dana yang begitu besar untuk memediasi. Agar tidak terjadi konflik horizontal yang semakin besar. Karena mau tidak mau, kejadian di Pemalang akan memantik kesadaran masyarakat bangsa Indonesia dan akan menjadi pijakan awal bagi PWI Laskar Sabilillah untuk melakukan langkah-langkah apa ke depannya. Berkaca kepada kejadian yang ada di Pemalang. Maka dari itu, pemerintah harus turun tangan. Ketika pemerintah tidak turun tangan, seakan-akan dalam tanda kutip terjadi pembiaran, maka ini akan ada resiko eskalasi konflik yang lebih besar lagi. Dan itu sangat kita khawatirkan. Karena ini mau tidak mau, masyarakat pribumi Nusantara yang sudah mengalami satu kesadaran tersendiri, ketika mereka merasa dijajah, direndahkan, ditantang-tantang, dihina. Coba hari ini kita dipertontonkan dengan kelakuan mereka yang nantang-nantang, ajak perang, mau membunuh, asa parang, asa celurit. Lantas kemudian rakyat dibiarkan diam begitu saja, seakan-akan nggak tahu menahu. Ini nggak bisa. Apa yang terjadi hari ini adalah sebuah reaksi akan sebuah arogansi yang dibiarkan begitu saja. Ini adalah sebuah reaksi, dampak langsung akan sebuah provokasi yang dipertontonkan di panggung-panggung pengajian oleh Rizik Syihab. Lantas kemudian ada pembiaran oleh negara. Mau tidak mau akan ada reaksi. Kemudian yang berikutnya, satu hal yang mesti disadari oleh pemerintah. Hari ini ada sekelompok orang yang ngakunya Islam. Lebih dari itu mereka mengaku sebagai anak cucu Nabi. Lalu menggunakan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat Nabi. Bangsa Indonesia ini. Mereka merasa menjadi warga agama kelas 1. Lalu kemudian merendahkan bangsa Nusantara pada umumnya. Mereka beralasan karena mereka ini adalah anak cucu Nabi. Dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka punya hak untuk memandang rendah bangsa Indonesia. Atau memandang rendah orang lain. Dan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Nah hari ini publik Indonesia merasa terganggu dengan feodalisme ini. Merasa terganggu dengan kasta ini. Oleh karena itu kemudian bereaksi. Nah muncullah sebuah studi ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memastikan Bani Ba'alwi di Indonesia ini yang ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi Muhammad SAW dipastikan mereka bukan keturunan Nabi. Yang termasuk di dalamnya Rizik Syihab dan Bahar Smith serta konco-konconya yang sering betul ngaku sebagai anak cucu Nabi. Nah karena ini terkait dengan ajaran agama, masyarakat muslim di Indonesia punya legal standing untuk mempertanyakan, antum ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, Anda ngaku sebagai anak cucu Nabi, tapi mana buktinya? Setelah kemudian diverifikasi berdasarkan catatan kitab nasab dan berdasarkan kitab sejarah, bahkan berdasarkan tes DNA, dipastikan mereka bukan keturunan Nabi. Nah ini nggak bisa dibiarkan. Nah kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan dialog nasional. Saya ulangi, untuk melakukan atau memediasi terselenggaranya dialog nasional. Jadi pemerintah sebagai penyelenggaranya adakan di kampus, melibatkan perwakilan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan perwakilan habaib yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Untuk berdialog, mendiskusikan terkait dengan nasab, terkait dengan sejarah, bahkan sampai tes DNA. Adakan pembuktian secara ilmiah. Tidak perlu melibatkan pendukung, cukup dari kedua kubu siapa perwakilannya, kemudian nanti pesertanya adalah kelompok yang netral, perwakilan dari NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Yang sifatnya netral, tidak berat sebelah. Dan diperkenankan untuk dua kubu, kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kubu Ba'alwi untuk berdiskusi. Sampai kepada satu kepastian.
Kalau memang benar mereka sebagai anak cucu Nabi, ya silahkan. Tapi kalau mereka terbukti bekas sebagai anak cucu Nabi, mereka tidak boleh lagi ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi menggunakan pengakuan tersebut sebagai eksploitasi. Lalu kemudian kalau ada yang coba mempertanyakan, loh mengapa kita mesti mempersoalkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya justru itu. Pertanyaan ini memperjelas jawabannya. Karena kita merupakan umat Nabi. Kalau dia mengaku tentang keturunan siapa, ya terserah urusan dia. Mau ngaku keturunan Fir'aun lah, atau mau ngaku keturunan siapalah, itu hak orang masing-masing. Tapi berbeda ketika orang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan berhubungan dengan akidah nantinya. Bagaimana kita memuliakan ahlul bait Nabi. Itulah mengapa Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami sampai menegaskan, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Jadi hendaklah sudah seyogianya setiap individu muslim punya kerisauan dan kecemburuan terhadap nasab suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi, ada kewajiban untuk mempertanyakan, setidak-tidaknya mencurigainya. Lalu kemudian yang punya kemampuan ilmu di bidang ilmu nasab dan sejarah, wa dhabatahu, untuk melakukan penelitian hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani menggunakan pengakuan mencangkukkan nasabnya kepada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadun illa bihaqqin. Seorang pun tak akan berani kecuali dengan data yang benar. Nah, inilah sebetulnya yang sedang terjadi di Indonesia. Tolong kepada pemerintah menindaklanjuti kelakuan Rizik Syihab yang sering betul nantang-nantang perang, ngasak golok dan lain sebagainya. Karena kalau ini terus dibiarkan, publik Indonesia tidak akan pernah tinggal diam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.